wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang insyaallah ta'ala di materi ini kita akan ambil dua surat ya. Surat Al-Mu'awwidatain. Dua surat memohon perlindungan. Di pertemuan yang pertama dari materi kita ya, kita ambil tafsir surat Al-Ikhlas ya. Sekarang kita akan ambil tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan merupakan surat yang masyhur yang sering kita baca, bahkan kita kenal dengan surat Kul ya, atau Trikul. Kalau dulu Trikul, kalau sekarang Forkul. Karena ada tambahan satu surat lagi, yaitu surat Al-Kafirun. Tapi itu bukan nama surat ya. Maka surat Al-Falaq adalah merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini memiliki beberapa nama. Yang pertama di antara nama-nama surat Al-Falaq yaitu surat Al-Falaq, dinamakan surat Al-Falaq. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan lafaz Al-Falaq. Dan juga ada yang menamakan dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat ini yang menjadi pokok pembahasan atau tema utama berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan dunia. Dan nanti kita sebutkan beberapa kejahatan yang terdapat dalam surat Al-Falaq. Ada 4 kejahatan. Yang pertama kejahatan waktu. Waktu-waktu yang kita dapati dalam kehidupan kita, ada waktu malam, ada waktu siang, ada pagi, ada sore. Maka dalam surat Al-Falaq kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan waktu, khususnya waktu malam. Kejahatan waktu yaitu waktu malam. Yang kedua, kejahatan amalan, perbuatan, yaitu perbuatan sihir. Yang ketiga, kejahatan jiwa, yaitu jiwa pendengki. Yang terakhir, kejahatan makhluk. Inilah 4 kejahatan yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk pada tafsir ayatnya, maka ada beberapa fadilah. Atau sebelumnya kita masuk pada asbabun nuzul, sebab musabab turunnya surat Al-Falaq. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dan yang lainnya dari Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah yang mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW terkena sihir. Seorang lelaki dari Yahudi menyihir beliau yang bernama Labid al-A'sam. Maka Rasulullah SAW mengeluh dari sakitnya hingga datang kepadanya malaikat Jibril. Kemudian
duduk di dekat beliau dan membacakan Al-Mu'awwidatain, 2 surat memohon perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Dan ia mengatakan sesungguhnya laki-laki yang menyihirnya adalah seorang Yahudi yang bernama Labid Al-A'sam. Menyihirnya dan menaruh sihirnya dalam sebuah sumur fulan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mendatangi sumur itu dan mencari uqdah, ikatannya. Kemudian datanglah Ali, mendapatkannya, kemudian dibacakan surat Al-Falaq sehingga lepaslah ikatan itu dari Rasulullah SAW. Hadis ini menegaskan sebab turunnya surat Al-Falaq yaitu pada saat Rasulullah SAW terkena sihir. Dan yang menyihirnya adalah orang Yahudi. Dan bangsa manusia pertama kali yang bermain-main dengan sihir adalah bangsa Yahudi. Di bangsa manusia yang pertama kali bermain-main dengan sihir adalah bangsa Yahudi. Sehingga Allah turunkan nanti 2 malaikat Harut dan Marut. Untuk kisahnya dalam surat Al-Baqarah. Namun kita sementara membatasi pada kisah. Dan itulah orang Yahudi. Ya, orang yang pertama kali main sihir. Dan Rasulullah pun terkena sihir dari Labid ibnul A'sam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ketika terkena sihir, dikhayalkan seolah-olah sudah mendatangi istrinya. Tapi dia tidak mendatanginya. Sampai Rasul mengatakan, apakah engkau merasakan sesuatu, wahai Aisyah? Ya. Maka dia mengatakan, iya, ada sesuatu. Ya. Seakan-akan seorang lelaki yang terkena suatu penyakit. Kemudian dikatakan matbubun, maksudnya Nabi Muhammad baru terkena sihir. Dan diberitahukan siapa yang menyihirnya, dia mengatakan Labid ibnul A'sam. Dia disihir dalam ikatan rambut. Kemudian sihir tersebut dibuang ke dalam sebuah sumur Dawi Arwan, namanya sumur Dawi di Arwan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk datang ke sumur tersebut dan mengambil ukotnya, ikatannya, buhulnya. Kemudian Rasulullah SAW tersembuhkan darinya setelah dibacakan surat Al-Falaq. Dari kisah sebab turunnya surat ini, di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya sihir itu ada. Sihir itu ada. Dan bahkan salah satu sebab yang dapat menghilangkan Islam adalah sihir. Atau disebut dengan nawaqidul Islam. Sebab-sebab yang membatalkan keislaman seseorang adalah sihir. Maka siapapun yang bermain-main sihir, sungguh dia telah berbuat kekufuran. Dan Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah?
Maka beliau mengatakan asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Yang ketiga qatlun nafs, membunuh jiwa yang Allah haramkan dibunuh. Yang keempat aklur riba, memakan riba. Yang kelima aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Keenam at-tawalli yaumaz zahf, berpaling saat bertemu pasukan di medan tempur atau berpaling di medan perang. Yang terakhir menuduh wanita muslimah berbuat perbuatan zina. Maka salah satu di antara 7 dosa yang membinasakan adalah sihir. Dan sihir salah satu pembatal keislaman. Siapapun yang berbuat sihir, dia telah kafir dan murtad. Berikutnya ya, tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah dari surat Al-Falaq. Fadail wa khasais min suratil Falaq. Fadilah, keutamaan atau kekhususan pada surat Al-Falaq. Yang pertama, disunahkan membacanya setiap selesai sholat wajib. Berdasarkan hadis Uqbah ibnu Amir, yang Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk membaca Al-Mu'awwidat, surat-surat memohon perlindungan. Jika disebut Al-Mu'awwidat maka 3. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Namun jika disebut Al-Mu'awwidatain maka hanya 2, Al-Falaq dan An-Nas. Maka pesan Rasulullah kepada Uqbah ibnu Amir agar membaca surat Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap selesai sholat wajib. Fadilah yang kedua dari surat Al-Falaq, belum pernah diturunkan sebelumnya dalam Taurat, Injil maupun Furqan. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir juga, yang Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Uqbah bin Amir, maukah aku ajarkan kepadamu surat-surat yang belum pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan? Maka tidaklah seorang hamba membaca surat-surat itu, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, melainkan dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Hadis ini menegaskan tentang surat ini belum pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, dan Zabur dan Furqan, atau belum pernah diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Hanya ada pada Al-Quranul Karim. Hadis yang ketiga, fadilah yang ketiga, barang siapa yang membaca Al-Mu'awwidat di setiap pagi dan sore, atau sore dan pagi, 3 kali, dia akan dijaga dari segala sesuatu. Sebagaimana hadis dari Abdullah ibnu Khubaib radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah ibnu Khubaib, suatu ketika kami keluar rumah di malam yang gelap gulita, lagi hujan.
Kami mencari Rasulullah SAW, ingin sholat bersamanya. Lalu kami mendapatinya. Kemudian beliau mengatakan, kul, katakanlah. Aku mengatakan, apa yang aku katakan? Apa yang aku baca? Kemudian saya mengatakan, kul, katakanlah, kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Maha Esa. Dan dua surat Al-Mu'awwidatain, Al-Falaq dan An-Nas. Tidaklah seseorang membacanya di waktu sore dan pagi, melainkan 3 kali. Melainkan dia akan dijaga dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu yang membahayakan. Yang keempat, bacaan ruqyah mandiri. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW dulu apabila beliau merasa kesakitan atau sakit karena suatu hal, beliau membaca kepada dirinya dengan surat Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau meniupkan pada bagian yang sakit. Ketika Rasulullah SAW sakit keras, maka akulah yang membacakan kepadanya dan ia membasuh dengan tangannya. Aku yang membacakan, kemudian beliau yang mengusapkan dengan tangannya. Roja'a barakatiha, mengharapkan keberkahannya. Yang kelima, fadilah dari surat Al-Mu'awwidat, bahwasanya Rasulullah SAW menamai dirinya, melindungi dirinya dengan Al-Mu'awwidat ketika hendak akan tidur. Beranjak di kamar tidur. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak tidur setiap malamnya, beliau menggabungkan kedua tangannya, kemudian membaca Al-Mu'awwidat, kemudian meniupkannya. Setelahnya beliau membasuh dengan kedua tangannya pada tubuhnya yang beliau bisa membasuhnya. Maka beliau memulai dari kepalanya, kemudian wajahnya, dan seluruh badan yang di bagian depan. Beliau melakukan hal demikian 3 kali. Berikutnya yang keenam, Rasulullah SAW diperintahkan membacanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika beliau disihir. Tadi apa? Pada riwayat yang sebab musabab turunnya surat. Baik, surat Al-Falaq. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Arti Al-Falaq secara arti bahasa memecah. Sebagaimana biji ketika dia memecah dirinya saat dia akan tumbuh. Dan subuh dinamakan dengan Al-Falaq karena subuh memecah sifatnya. Jadi malam, ketika malam itu gelap gulita. Ketika terjadi subuh, maka dia terpecah. Oleh karena kalau kita menggambar matahari itu
bulat saja atau ada pecah-pecahannya? Kanan kiri ada pecah-pecahannya. Karena sifatnya cahaya fajar itu memecah. Ini kita ambil secara bahasa. Malam itu gelap gulita. Dan gelap itu mengungkapkan sebuah kejahatan. Ketika dipecahkan, ya, itu dipecahkan dengan subuh. Ya. Jadi seakan-akan dengan seseorang membaca surat Al-Falaq, dia akan terpecahkan dari kegelapan, dari kejahatan. Maka dalam ayat pertama Allah menyebutkan sifatnya yang pertama Rabbul Falaq. Siapa penguasa waktu subuh? Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai hari, waktu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang mengatur, yang menentukan. Maka pada ayat pertama Allah menyebutkan satu sifatnya, yaitu Rabbul Falaq. Dan juga dari ayat pertama ya, menegaskan tentang ibadah isti'adah, memohon perlindungan. Ketika seseorang memohon perlindungan, maka tidaklah dia memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Hanyalah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Dalam perkara akidah, ya, ketika seseorang ingin diberikan perlindungan, maka tidaklah dia mohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama, seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dengan satu sifatnya, Rabbil Falaq. Satu sifatnya, dengan satu sifat seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah untuk 4 kejahatan. Yang pertama, min syarri ma khalaq. Kejahatan dari apa-apa yang diciptakan. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Maka dari makhluk-makhluk Allah yang berpotensi berbuat jahat, makhluk yang mana? Ciptaannya Allah yang berpotensi berbuat jahat. Pertama, jin. Yang kedua, manusia. Ada manusia yang jahat? Ada. Jangan bilang banyak, Bu. Biar ternyata masih banyak orang baik kan. Baik, selain manusia dan jin, makhluk yang lain? Binatang buas. Kita ada binatang buas, ada binatang jinak. Dan ada binatang ternak. Dan bahkan binatang ternak terkadang bisa menjadi buas. Maka makhluk-makhluk Allah yang berpotensi berbuat jahat, 1, jin, 2, manusia, yang ketiga adalah hewan-hewan yang bisa berbuat kejahatan. As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, yaitu kejahatan makhluk Allah. Min insin wa jinin wa hayawanat. Dari manusia, jin, dan hewan-hewan yang buas. Maka yang pertama, seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari makhluk. Makhluk yang berpotensi berbuat jahat. Yang kedua, kejahatan yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan ghasiqin adalah malam yang gelap. Malam itu ada yang gelap, ada yang gelap gulita, ada yang semi-semi gelap. Remang-remang. Kalau yang gelap gulita jam berapa, Bu? Mulai malam itu jam berapa? Mulai malam. Dikatakan malam itu tiba
ketika maghrib. Oleh karenanya apa? Berakhirnya waktu siang pada saat maghrib. Oleh karena ketika kita berbuka, kapan kita berbuka? Ketika adzan maghrib. Maghrib itu waktu secara penentuan sholat ketika matahari terbenam dan cahaya masih ada. Jadi kapan waktu maghrib? Jika matahari tenggelam tapi cahaya masih ada, cahaya merah di waktu senja, atau disebut dengan asyafaq wal laili wasyafaq. Adapun isya itu jika matahari tenggelam dan cahayanya habis. Kalau dulu kan belum ada jam, sekarang sudah ada jam. Jadi menentukan dengan waktu jam. Tapi secara ketentuan dari Rasulullah SAW, maghrib ketika matahari tenggelam tapi cahaya masih ada. Waktu isya jika cahayanya habis, itulah mulai waktu malam. Dan malam semakin gelap gulita. Maka ghasikin adalah malam yang gelap. Dari mulai kapan? Isya. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu fajar. Dan orang Arab mengatakan, idza shtaddal lailu fasubhu qarib. Jika malam semakin gelap dan pekat, tandanya waktu subuh semakin dekat. Kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah dari waktu malam khususnya? Karena seringnya terjadi kejahatan di waktu malam. Ada gak pencurian di waktu siang? Ada, tapi seringnya malam. Kemaksiatan, kejahatan itu seringnya terjadi di waktu malam. Oleh karenanya ketika sudah masuk malam, kita memohon perlindungan kepada Allah. Kalau manusia malam itu masuk rumah, yang gentayangan siapa? Kalau manusia kan masuk rumah, yang keluar malam siapa? Sehingga disebutkan waktu malam karena seringnya terjadi kejahatan di waktu malam. Dan semakin malam semakin kuat kejahatan itu. Yang ketiga, dan dari kejahatan an-nafasat, wanita tukang sihir. An-nafasat, tukang sihir, bentuknya mu'annas. Tukang sihir ada gak laki-laki? Kenapa disebutkan an-nafasat menggunakan jamak mu'annas salim? Dan dari kejahatan wanita tukang sihir. Yang pertama apa? Allah mengharamkan sihir. Sihir di antara pembatal keislaman. Jadi secara akidah, di antara pembatal keislaman adalah sihir. Dan kita sebutkan tadi di awal bahwasanya 7 dosa yang membinasakan adalah sihir. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan sihir. Dan Allah menyebutkan nafasat. Sihir laki-laki perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Fil uqad, yang tukang sihir senantiasa meniup-niupkan dalam buhulnya. Jadi setiap orang berbuat sihir pasti punya buhul. Ada yang diikat. Kenapa tukang sihirnya perempuan? Ada gak tukang sihir laki-laki? Ada. Yang pertama sebabnya karena kebanyakan yang bermain-main sihir adalah
karena yang bermain-main sihir kebanyakan adalah kalau ada suaranya nih, para perempuan. Sehingga al-hukmu lil aghlab, hukum itu milik mayoritas. Gimana, Bu? Sudah sepakat? Kebanyakan yang bermain-main sihir di zaman itu adalah para perempuan. Dan hukum miliknya mayoritas. Bu, pernah lihat film nggak? Orang-orang Barat kalau bikin film, orang-orang Yahudi kalau bikin film sihir, yang ditampilkan, yang memerankan tukang sihir laki-laki perempuan. Nenek sihir ya. Yang masih apa? Perempuan. Karena kebanyakan yang bermain sihir adalah para perempuan dari kalangan siapa? Bangsa Yahudi. Karena pertama kali yang bermain-main sihir adalah bangsa Yahudi. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwasanya sekuat-kuatnya sihir laki-laki masih kuatan sihir perempuan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi sekuat-kuatnya sihirnya laki-laki masih kuatan sihirnya perempuan. Sehingga disebutkan min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir. Dan ini perbuatan. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari perbuatan sihir. Yang terakhir, yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Allah mengatakan dari kejahatan orang yang dengki. Dan Allah mengaitkan dengan perbuatan apabila dia dengki. Seseorang itu akan dinilai perbuatan kapan? Akan dicatat sebuah perbuatan dosa ketika sudah melakukan. Yang mungkin saja orang itu ada timbul rasa irinya, dengkinya, tapi tidak dilampiaskan. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan ada saja yang iri. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal karimu yukhfi. Adapun orang yang jiwanya baik, dia akan melawannya. Dan jiwa yang buruk akan melepaskannya. Yang mungkin saja seseorang itu apa? Ingin kenikmatan saudaranya. Awalnya tiba-tiba muncul iri, benci, gak suka dengan kebaikan saudaranya. Tapi ketika dia punya jiwa yang baik, dia melawan perbuatan irinya. Sehingga tidak sampai dia melampaui batas. Oleh karenanya Allah mengikat orang yang dengki, kapan dicatat sebuah dosa? Ketika melakukan perbuatan irinya. Dan setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada saja yang iri. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub siapa, Bu? Nabi. Anaknya Nabi Ishak. Punya anak berapa? 12. Bapaknya Nabi. Bukan anaknya Ustadz, anaknya Nabi. Meski demikian, terjadi gak hasad di antara mereka? Terjadi. Mereka, saudara-saudaranya, iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai tingkatan berani membunuh. Meskipun akhirnya tidak sampai dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Tapi niat awalnya membunuh.
dan pernah terjadi dalam kehidupan manusia dari iri menjadi pada perbuatan pembunuhan. Seperti membunuhnya Qabil, Habil. Qabil membunuh Habil karena sifat iri. Dan pernah menjadikan orang itu kafir karena sifat irinya. Seperti hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa iblis tidak mau sujud? Dan dia senantiasa mengadakan permusuhan dengan Adam. Karena iri. Sehingga penyakit iri adalah penyakit yang Allah didurhakai di langit dan di bumi. Sebelum dosa syirik dan yang lainnya, pertama-tama dosa yang ada pada hambanya Allah ada 3, kata Ibnu Qayyim. Usulul khotoya salasa. Pokok dosa itu bermuara pada 3. Yang pertama hasad, iri. Yang kedua sombong. Yang ketiga tamak. Sumber perbuatan dosa 3. Iri, sombong, ketiga tamak. Sombong dan iri itulah yang menimpa kepada iblis. Adapun tamak menimpa kepada Nabi Adam alaihissalam. Sudah dikasih kenikmatan yang begitu luar biasa, masih coba-coba mencicipi buah syajaratul khuldi, pohon khuldi. Dan seorang fuqaha mengatakan, tidaklah seseorang terjangkiti penyakit hasad. Dan apa itu hasad? Hasad adalah berangan-angan atau tidak suka atau berangan-angan hilangnya kenikmatan saudaranya. At-tamanni zawal ni'mah, berangan-angan menginginkan agar nikmat saudaranya hilang darinya. Baik hilangnya dengan pindah ke dirinya atau tidak. Dan seseorang yang memiliki sifat hasad akan ditimpakan 5 hukuman di dunia. Yang pertama hukumannya ghamun la yang qati', kesengsaraan yang tidak henti-hentinya. Si A yang beli mobil, si B yang masuk rumah sakit. Tetangganya yang beli mobil, dia yang masuk rumah sakit. Padahal mobilnya belinya nyicil. Seharusnya yang beli tiap akhir bulannya pusing dia. Kenapa? Harus bayar cicilan. Tapi orang yang dengki aneh. Sehingga apa? Kesengsaranya tiada henti. Yang kedua, musibatun la yujar 'alaiha. Orang yang dengki akan tertimpa musibah yang tidak akan diberi balasan kebaikan. Gelisah itu ujian. Gelisah, ujian. Ibu-ibu pernah gelisah gak, Bu? Pernah sedih gak? Pernah bosan gak? Jika bosan sedihnya ibu atas dasar kebaikan, pahala. Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesedihan, kegundahan sampai duri yang menusuk jarinya, melainkan Allah akan hapus dosa-dosanya dan diberikan kebaikan. Bayangkan, Bu, ibu beli ikan gurame, makan sendiri, beli sendiri, makan sendiri, gak ngajak-ngajak. Ternyata ketusuk durinya. Itu apa? Jika ibu ikhlas atas dasar keimanan mengharapkan pahala dari Allah, bisa menghapus dosa dan sebagai perbuatan kebaikan. Bayangkan, beli sendiri,
makan-makan sendiri, gak ngajak-ngajak yang lain, ketusuk duri, pahala. Bukan berarti ketika makan ditusukin, jangan. Maka bagi orang yang iri, semua ujian musibahnya tidak dicatat sebagai pahala. Yang ketiga, la yuhmad alaiha, celaan yang tidak diberikan pujian. Sudah dicela, celaannya nggak dapat pujian. Yang pertama, kesengsaraan tiada henti, musibah yang tidak dibalas kebaikan pahala. Yang ketiga, celaan yang tidak terpuji. Dia tercela. Dan apa? Celaannya tidak terpuji. Yang keempat, sukhtu rabbi, kemurkaan dari Allah. Allah marah kepada orang-orang yang berbuat iri. Yang terakhir, sebab tertutupnya pintu taufik dan terbukanya su'ul khotimah. Sebab tertutupnya pintu taufik dan terbukanya su'ul khotimah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian sifat iri. Fa innal hasada ya'kul hasanat, karena sesungguhnya sifat iri memakan kebaikan-kebaikan, menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan berbicara mengenai iri, Syekhul Islam mengatakan al-jasadu ma khala jasadun min hasad. Setiap jiwa itu tidak bisa terlepas dari hasad. Jasadun pakai jim, jasad tubuh. Hasad pakai hak. Setiap jiwa itu terkadang tidak bisa lepas dari iri. Namun tadi orang yang jiwanya baik akan melawannya, orang yang jiwanya buruk akan melepaskannya. Dan beliau mengatakan orang yang iri seperti satu jasad. Karena seringnya iri itu terjadi pada satu komunitas. Seperti kayak jasad, nih, satu komunitas. Sesama satpam, orang satpam irinya sesama satpam. Sesama karyawan irinya sama karyawan. Tukang sayur irinya sesama tukang sayur. Sangat jarang ditemui tukang sayur iri sama direktur Pertamina. Tapi biasanya apa? Iri itu karena satu komunitas, satu komplek, satu kantor, satu usaha, dan seterusnya. Sehingga pada surat Al-Falaq, ya, kesimpulannya, dengan satu sifat Allah kita memohon perlindungan berapa kejahatan? 4. Satu, kejahatan makhluk, meliputi jin, manusia, dan hewan. Yang ketiga, waktu, khususnya waktu malam. Ketiga, perbuatan, khususnya sihir. Yang keempat, jiwa yang buruk, yaitu jiwa pendengki.
Yang semua empat kejahatan ini, itu yang meliputi kehidupan kita. Waktu, manusia, dan yang lain-lainnya. Iri, kemudian sihir, dan seterusnya. Dan keempat ini kalau kita perhatikan, kejahatannya nampak atau tidak nampak? Tampak. Atau disebut kejahatan yang kelihatan. Atau eksternal. Kejahatan eksternal yang nampak. Adapun dalam surat An-Nas, ya, surat An-Nas, Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, nam, Labid ibn al-A'sam, Mumtaz. 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 Nah. Nah. Nah, yang pertama, Rasulullah SAW adalah Nabi yang terjaga, maksum. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kesempurnaan hanya milik Allah. Yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa hanya Rasulullah dalam menyampaikan risalah. Dalam menyampaikan risalah, Rasulullah maksum. Kenapa Rasulullah SAW terkena sihir? Para ulama mengatakan sebagai untuk sebuah hikmah. Apa itu? Bahwasanya sihir itu ada. Karena di antara manusia ada yang tidak percaya dengan sihir. Sehingga dengan tertimpanya Rasulullah SAW menegaskan sihir itu ada. Dan orang beriman tidak perlu takut. Orang beriman punya keyakinan bahwasanya hanyalah yang bisa menimpakan mudarat hanya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan mudarat kecuali dengan izin Allah. Ini poin pertama perkara akidah. Bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat hanya Allah. Berapa banyak, sebanyak apapun seorang penyihir ingin menimpakan mudarat kepada si fulan, kalau tidak Allah izinkan tidak akan mengenai. Dan orang beriman diperintahkan, ya, meskipun kejahatan itu ada, tapi sudah Allah berikan tamengnya. Tidaklah ada satu kejahatan, satu keburukan, melainkan Allah sudah memberikan jalan keluarnya. Tidaklah ada satu penyakit, melainkan Allah sudah titipkan obatnya. Tinggal kita berikhtiar. Sehingga kenapa Rasulullah terkena sihir? Sebagai hikmah, akhirnya apa, Bu? Jatuh dalam kesyirikan. Mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW di perang Uhud terkena panah, jatuh berdarah-darah. Mungkin kita mengatakan, kok bisa ya? Tapi jika kita melihat hikmah, itu indah. Allah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad
juga seorang hamba Allah dan Rasulnya. Abduhu wa rasuluh. Yang kedua, bahwasanya hasad ada yang diperbolehkan, yang para ulama menamakan ghibthah. Jadi kalau hasad itu buruk konotasinya, tapi yang baik adalah ghibthah. Hasad tapi apa? Disilakan ulama dengan ghibthah. Yang Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnain. Tidak boleh berbuat iri kecuali boleh dalam dua hal. Tadi seperti yang disampaikan, yang pertama seseorang diberikan harta, kemudian dia menginfakkan hartanya di waktu siang dan malam. Maka dia boleh, seandainya aku diberikan harta, aku juga akan seperti dia. Ini apa? Iri yang diperbolehkan. Tapi ingat apa? Dia tidak berangan-angan untuk hilang nikmat darinya. Yang kedua, seorang laki-laki yang diberikan Quran atau dalam riwayat yang lain ilmu. Kemudian dia membacanya siang dan malamnya. Suaranya bagus, Bu. Dikasih suara yang indah. Kan nggak semua orang baca Qurannya suara indah kan? Ada yang hafalannya, Masya Allah, kuatnya minta. Sangat kuat, mungkin. Bacaannya kurang mendayu-dayu. Sehingga ketika diminta jadi imam, kalau dia yang imam semuanya tidur. Kalau terawih. Meskipun hafalnya Masya Allah kuatnya, mungkin. Hafalnya 30 juz. Ada yang hafalannya nggak banyak, tapi suaranya sangat merdu. Sehingga DKM pilih yang mana, Bu? Udah nggak apa-apa, yang penting apa suaranya bagus dan indah. Pujian. Yang ini mungkin bacaannya kurang diminati, yang ini standar-standar biasa tapi suaranya bagus. Maka apa? Seandainya aku diberikan seperti si fulan Quran yang dia membacanya siang dan malam, atau dalam riwayat adalah ilmu. Seandainya aku diberikan ilmu seperti si fulan yang dia mengamalkan dan mengajarkan, seandainya aku diberikan, aku akan melakukan hal demikian pula. Maka ini di antara hasad yang diperbolehkan, yang istilahnya adalah ghibthah. Nah, yang berikutnya surat An-Nas. An-Nas artinya adalah manusia. Dan manusia dinamakan manusia di antara sebabnya karena terlihat. Dinamakan manusia karena terlihat. Atau yang kedua, bergerak. Dan ada yang dinamakan manusia karena sering lupa. Jadi kalau lupa, bilangnya, Bu, maklumi saja manusia. Meskipun ini justru pendapat yang lemah, tidak berdasar. Hanya perkataan sandaran orang Arab. Tapi yang bersandar pada nas Quran artinya bergerak dan kelihatan. Dan jin dinamakan jin karena tidak terlihat. Jin itu tak terlihat. Dan surat An-Nas ya, fadilahnya seperti surat Al-Falaq yang kita sebutkan di awal. Dan yang menjadi pokok pembahasan dari surat An-Nas yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari segala sesuatu yang merusak agama. Kalau dalam surat An-Nas, Al-Falaq, memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang merusak dunia. Adapun dalam surat An-Nas, berlindung kepada Allah dari kerusakan agama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ada berapa sifat?
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berapa sifat? 3. Kalau al-falaq 1, Rabbil falaq. 1 sifat Allah untuk 4 kejahatan. Adapun dalam surat An-Nas disebutkan 3 sifat Allah dari kejahatan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan jin yang senantiasa memberikan waswas. Yang Allah sebutkan sifatnya al-khannas, bersembunyi. Makna al-khannas, dia bersembunyi ketika disebut nama-nama Allah. Jadi jin itu hanya bisa membisik-bisikkan saja, tidak memaksa, hanya ngajak bisik-bisikin saja. Setelahnya terserah Anda. Kemudian dia akan hilang jika disebut nama Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dalam dada hati manusia. Dan jin yang menjadi pemimpin pertamanya dari awal sampai akhir siapa? Iblis. Ada jin, ada setan, ada iblis. Apa perbedaannya? Jin bangsanya dinamakan jin karena gak lihat. Iblis bapaknya. Setan sifatnya. Sehingga ketika menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dalam hati dada manusia, ini apa? Ini perbuatan setan. Jadi jin yang suka membisiki yang jahat adalah setan. Dari siapa? Minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan jin dan ada setan dari kalangan manusia. Makanya kalau ada orang yang suka jailin, bilangnya apa? Kalau ada orang yang suka berbuat jail orang lain, ganggu orang yang lain, menghalang-halangi orang lain, bilang apa? Setan lo. Maksudnya sifatnya. Jadi setan adalah sifat yang buruk, ada pada jin dan ada pada manusia. Dan yang tidak bisa mati sampai hari kiamat adalah iblis. Kalau jin bisa. Kalau Adam berkembang biak, istrinya siapa? Hawa. Kalau iblis kita nggak tahu. Yang pasti apa? Berkembang biak seperti kayak manusia. Dan tidak perlu bertanya istrinya siapa. Karena pada saat dulu walimahan tidak mengundang kita kan, kita nggak tahu jadinya. Yang pasti apa? Jin itu berkembang biak seperti kayak manusia. Namun apa? Jin tidak bisa dilihat. Dinamakan jin dengan jin karena tidak bisa dilihat. Dan iblis atau semua jin yang sifatnya setan atau setan dari kalangan manusia kembali kepada misi awal iblis. Apa misi awal iblis? Allah menegaskan dalam surat ayat 82-83. Ketika iblis meminta kepada Allah, ya Allah, kekalkan aku sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundarin, engkau termasuk yang kekal ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan. Hari apa itu? Kiamat. Mana yang lebih duluan, kiamat apa kebangkitan? Kiamat. Iblis minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Iblis minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Tapi Allah mengijabahi sampai hari
kiamat saja. Tidak dikabulkan doanya. Atau dikabulkan tapi enggak seluruhnya. Kemudian iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, la'aghwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh manusia dari jalanmu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas jauh dari godaan setan iblis. Maka dalam janji iblis yang pertama dan sampai yang terakhir adalah mengeluarkan manusia dari agama Allah. Sehingga surat An-Nas yang menjadi pokok pembahasan adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari segala sesuatu yang dapat merusak agama. Iblis dan bala tentaranya itu punya banyak trik untuk menyesatkan, menimpakan mara bahaya kepada manusia yang ujung-ujungnya satu, bagaimana mengeluarkan manusia dari agamanya Allah. Dan itulah kerusakan agama. Oleh karenanya ya, kalau dalam surat Al-Falaq, satu sifat Allah untuk berapa kejahatan? 4. Adapun dalam surat An-Nas ada berapa sifat Allah? 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Untuk berapa kejahatan? 1. Berlindung kepada Allah dari kerusakan agama. Satu sifat 4 kejahatan, 3 sifat untuk 1 kejahatan. Mana yang lebih berbahaya kejahatannya? Satu sifat 4 kejahatan, minta perlindungan 4 kejahatan. 3 sifat untuk minta perlindungan 1 kejahatan. Mana yang lebih keras kejahatannya? Yang 1, yaitu apa? Kerusakan agama. Sehingga para ulama mengatakan hal itu menegaskan musibah dunia, musibah dunia. Wa in kathurat fahiyas saghirah, meskipun banyak bertubi-tubi, itu kecil di mata Allah. Bagi orang beriman kecil. Mau kemiskinan, mau sakit, mau apa saja yang menimpa dirinya, selama masih ujian dunia, kecil. Selama ujian yang tidak menimpanya adalah perkara agama. Contoh nih Bu, seseorang terkena sihir. Sampai ujungnya dia mati. Jika dia beriman kepada Allah, muslim masuk mana? Surga. Dan dia bertahan dengan sakit sihirnya berapa tahun? Bisa beberapa tahun. Akhirnya dia masuk surga kekal selama-lamanya. Namun jika rusak agamanya sampai dia keluar dari keislamannya, keluar dari keimanannya, keluar dari ketauhidannya, dia mati. Di mana tempatnya? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang kafir, orang musyrik, orang ahli kitab, mereka dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Oh, katakan mereka itulah seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk di mata Allah adalah orang yang kafir. Sehingga kesimpulannya, sebanyak-banyaknya ujian dunia itu masih kecil, selama bukan ujian perkara agama. Tapi jika ujian sudah menimpa agama, ini perkara yang sangat serius besar. Sehingga dalam doa kita mengatakan, ya Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan ujian kami itu pada agama. Kalau dalam agama ini yang sudah perlu diwaspadai. Dan Al-Quranul Karim ada berapa surat? 114 surat. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah yang kita minta cuma 1. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Diberikan hidayah, hidayah tasbit, hidayah dikuatkan di atas iman Islamnya. Sampai kapan? Sampai wafat. Setelah kita memohon, dikuatkan kita di atas agama kita. Kemudian surat An-Nas memohon perlindungan. Al-Fatihah minta kebaikan, An-Nas minta perlindungan. Apa korelasinya? Setelah engkau diberikan nikmat hidayah, maka mintalah kepada Allah perlindungan dari segala sesuatu yang dapat merusak hidayahmu. Oleh karenanya, Al-Quranul Karim dibuka dengan surat Al-Fatihah yang kita memohon ihdinas siratal mustaqim, dan ditutup dengan surat An-Nas, yaitu dari kerusakan agama. Setelah diberikan hidayah iman, Islam, sunnah, tauhid, ya Allah jagalah nikmat ini dari kerusakan-kerusakan yang dapat merusak agama. Itulah Pak, korelasi antara surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Nah, Bu. Korelasinya itu aja. Nanti saya kirim di grup. Satu lagi, korelasi tadi kan? Korelasi antara Al-Fatihah dan Anas. Saya kirim ke grup habis ini. 6. Lagi? Cukup? Baik. 6. Suaranya Bu agak keras gitu. Ada lagi tanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Oh siap, tafadhali Bu. Suaranya kurang terdengar. Harus pakai mic ya? Pat, ada mic nggak? Ada mic nggak? Wa iyyaki wa barakallahu fik. Nah. Dari orang yang iri. Oh, dari sendiri hasad. Baik. Cara menamengi diri dari perbuatan hasad. Yang pertama harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya yang menentukan atau membagi-bagi nikmat siapa? Yang membagi-bagi nikmat siapa? Pemberi nikmat siapa? Ar-Razzaq siapa? Jika kita tidak ridho kepada orang yang punya nikmat, sejatinya kita menentang kehendaknya siapa? Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Yang artinya, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhannya? Enggak, kami yang membagi, kata Allah. Kami yang membagi-bagi kehidupan mereka dalam kehidupan dunianya. Dan kami angkat sebagian kalian dari sebagian yang lain. Apa tujuannya? Ujian. Dengan diangkat satu sama lain, agar satu sama lain saling membantu. Kenapa ada orang miskin? Biar ada orang kaya. Kalau semuanya kaya, nggak ada namanya orang kaya. Kalau semuanya miskin, ya nggak bisa juga. Sehingga dengan adanya kaya miskin, ujian. Yang kaya biar tak sombong, yang miskin biar apa? Qanaah. Ujian kehidupan. Kenapa ada yang sehat, ada yang sakit? Ujian. Kenapa ada yang cantik, ada yang nggak cantik? Ada yang tampan, ada yang nggak tampan? Ujian. Kenapa ada yang pinter, ada yang pinternya agak turun dikit? Ujian.
Dan Allah mengatakan apa dalam ayat terakhir? Wa rahmatu rabbika. Ingat, rahmat Tuhanmu berupa agama itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Sebaik-baik yang kita miliki adalah iman dan amal soleh. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawabau wa khairun amala. Amal soleh itu sebaik-baik harapan, sebaik-baik balasan. Sebaik-baik harapan, sebaik-baik balasan adalah amal soleh. Yang kedua, senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Membersihkan diri. Setiap dari kita punya sifat takwa dan punya sifat gak takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa perintah setelahnya? Qad aflaha man zakkaha. Kita disuruh mensucikan diri. Gimana cara mensucikan diri kita? Dengan belajar. Apa hukuman-hukuman bagi orang yang hasad? Tertutup dari pintu taufik, ujiannya nggak ada pahalanya, Allah marah, sehingga kita bisa mengobati diri. Tazkiyatun nafs. Bahkan ya, tazkiyatun nafs itu dikaitkan dengan ilmu. Dalam artian ilmu saja nggak cukup, harus ada tazkiyatun nafs. Mungkin nggak orang berilmu terjatuh dalam kesalahan. Apa sebabnya diantaranya? Hawa nafsu. Koruptor pintar nggak? Buktinya pintar dari mana? Andai kata dia nggak pintar, dia ketahuan sejak awal. Karena dia pintar akhirnya apa? Nggak ketahuan dulu kan? Baru setelahnya baru ketahuan. Pintar nggak, Bu? Pintar. Kenapa dia jatuh dalam koruptor? Jiwanya nggak bersih. Sehingga Syekhul Islam mengatakan orang-orang Mu'tazilah, falsafat, mereka adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan, cuma jiwanya nggak bersih. Yu'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Ada orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kebersihan jiwa. Jadi ilmu saja nggak cukup, harus apa? Harus ada tazkiyatun nafs, ikhlas, qanaah, sabar, syukur, dan seterusnya. Yang ketiga, mengetahui keburukan hasad. Tadi kan, hasad itu seperti kayak api memakan kayu bakar. Bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita punya sifat iri, itu bisa rusak amal-amal kita. Sehingga seperti orang yang dia itu seolah-olah berbuat kebaikan tapi nggak ada pahalanya. Dan juga Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan surga. Sampai antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Ternyata di akhirnya masuk neraka. Secara zahirnya ahli surga. Ke masjid, baca Quran, dan seterusnya. Tapi di akhir ujung perjalanan kehidupannya masuk neraka. Para sahabat bengong. Kok bisa ya Rasul? Dalam hadis yang disebutkan, fima yabdulin nas. Karena engkau nggak tahu isi hatinya. Makanya Pak, kenapa Allah itu sangat memperhatikan perkara hati? Karena hati adalah tempat Allah melihat seorang hamba. Dan ini keadilan Allah. Seandainya Allah melihat kita dari rupa, harta, kita nggak masuk. Orang Asia itu sudah posturnya kecil, kemudian kulitnya sawo matang, kemudian dibandingkan orang Eropa. Dibandingkan orang Arab, hidung kita, hidungnya mancungnya ke depan, ke belakang. Postur kita masih kalah. Orang Afrika, orang Masya Allah, tinggi-tinggi besar-besar. Tapi apa? Indahnya dalam kehidupan ini yang Allah nilai adalah hatinya. Meskipun orang Ethiopia hitam kelam, rambutnya apa?
keriting, pendek lagi, kakinya pecah-pecah. Tapi kalau punya hati yang indah, bisa Allah angkat derajatnya. Seperti siapa? Luqman. Luqman bukan seorang nabi. Bahkan dulunya seorang budak. Budak yang hitam. Pendek lagi, keriting lagi, kakinya pecah. Tapi karena dia memiliki hati yang indah, Allah sebut namanya dalam Quran. Yang banyak nabi-nabi gak disebutkan namanya dalam Quran. Kenapa, Bu? Hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kalian, harta kalian, tubuh kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati. Sehingga, Pak, dari sini apa? Kita termotivasi. Ya Allah, semoga kita diberikan hati-hati yang bersih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwa kami jiwa yang bertakwa. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, karena sebaik-baik yang membersihkan hati adalah Engkau. Engkau adalah pemiliknya dan pelindungnya. Sehingga ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan hati yang bersih. Demikian, Bu. Dan penyakit hati tidak hanya hasad saja. Syirik di mana? Hati. Kemunafikan, hati. Kekufuran, hati. Dan banyak penyakit-penyakit hati. Demikian, Bu. Sehingga apa? Dengan kita mengetahui tentang bahaya-bahaya ketika memiliki jiwa yang hasad. Dan seandainya, Bu, kita melihat kenikmatan saudara kita dan kita pengen minta sama Allah. Allah mengatakan, wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik karunia yang besar. Dan kalau minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Kalau saya minta ini, mungkin nggak ya? Jangan tanggung-tanggung. Rasulullah bersabda, jika kalian minta surga, mintalah surga yang mana? Firdaus. Misalnya, Bu, sholat sunnahnya masih jarang-jarang, baca Quran masih belepotan, kemudian berdoa, ya Allah kasih saya surga. Tapi surga yang mana ya? Jangan tanggung-tanggung. Kalau minta surga, Rasul mengatakan, mintalah surga Firdaus. Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka saja. Kita kan nggak tahu. Mungkin apa? Kita masuk surga Firdaus karena anak-anak kita mendoakan kita. Atau karena kita punya amalan yang kecil di mata kita, di mata manusia, tapi sangat besar di mata Allah. Demikian, Bu, ta'ala miswab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.